Saya lahir dari keluarga yang memang orang tua saya itu memang sudah lama bercerai. Saat ini saya tinggal bersama nenek dan kakek saya. Jadi pada situ saya berpikir bahwa saya sangat tidak beruntung. Saya tidak pernah mau mempunyai orang tua yang dimana orang tuanya itu tidak benar-benar tidak mempedulikan anaknya. Saya hanya mendengar cerita bahwa ayah saya itu dia bekerja sukses di luar negeri menjadi pelukis itu sendiri, juga berkecukupan untuk dirinya sendiri, tapi lebih memilih untuk menyenangkan dirinya sendiri, sedangkan saya harus menanggung setiap hari omongan ataupun transfer emosi itu dari keluarga saya, dari lingkungan saya, hanya karena perbuatan dia. Dan itu selalu saja lontaran-lontaran, kamu itu tidak akan ada yang menyayangi karena ayahmu seperti ini loh, seperti ini. Dari situ saya berpikir bahwa saya harus menjadikan ayah saya juga merasakan apa yang saya rasakan. Setidaknya mungkin jika tidak terjadi karma di dunia ini, mungkin bisa nanti saya mempersembahkan neraka untuk dia. Sehingga pada saat itu saya terjatuh ke dalam dosa. Tetapi yang saya rasakan itu kosong aja, seperti ngerasa semakin saya terjatuh, semakin saya juga merasa hilang. Dan puncaknya di mana tahun 2019 itu ibu saya bilang bahwa ada keluarga dari ayahmu yang mencarimu karena ayahmu sudah koma. Saya pergi ke rumah sakit dan memang ayah saya itu sudah tidak bisa diajak bicara. Dari situ saya mendekat ke telinga ayah saya pada situ. Yang pertama kali saya ucapkan bahwa saya sangat kecewa terhadap hidup yang telah kamu pilih. Kamu memilih ibuku sebagai pasanganmu dan kamu tidak bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih, sehingga saya yang harus menanggungnya seumur hidup saya. Dari situ ayah saya membuka matanya untuk pertama kalinya ketika kami bertemu. Dia menangis. Juga memegang tangan saya pada saat itu. Jam 5 pagi saya bangun, saya cek handphone, dan adik ayah saya itu mengabari bahwa ayah sudah berpulang. Dan di tahun 2024, ketika saya sudah mulai bekerja, saya terlilit masalah ekonomi yang sangat membuat saya terjatuh. Itu saya semakin lagi membenci Tuhan. Di esoknya saya buka YouTube. Dari situ saya melihat solusi karena di beranda saya ada muncul channel itu. Di situ ada satu kesaksian di mana dia juga sama mengalami pergumulan ekonomi tersebut. Total itu 65 juta. Jumlah hutang saya itu 40 kali lipat dari income saya yang sebenarnya. Ketika saya melihat videonya, saya memperhatikan secara seksama. Saya juga melihat komentar-komentarnya. Juga di situ ada tertulis di mana ketika ingin didoakan bisa menghubungi layanan doa. Halo, apakah ini dengan layanan doa?
Melalui prosesnya itu saya menghubungilah layanan doa tersebut. Karena saya sudah sangat stres, sudah sangat bingung saya harus bercerita kepada siapa. Dan ketika proses didoakannya itu saya menangis ya Kak. Karena yang diucapkan itu cinta kasih itu sendiri. Cinta kasih di sini bagaimana Tuhan itu memilih untuk mengorbankan dirinya agar mengerti betapa Dia mencintai kita. Itu menurut saya hal yang berharga, dan karena saya tidak tumbuh dari sana, menurut saya itu luar biasa sekali Kak. Tuhan itu tidak pernah melihat kita seperti apa, melihat kita sebagai manusia yang istimewa. Apapun yang sudah kamu lakukan itu tetap berharga di mata Tuhan. Pada saat itu didoakan sampai jam 5 sore kalau tidak salah. Terus juga dihubungi kembali di hari yang sama jam 9 malam. Dan menurut saya itu pelayanan yang luar biasa karena Dia memilih untuk mengabdikan hidupnya melayani orang yang dimana tidak kenal gitu Kak. Bahkan di pikiran saya, keluarga saya pun seperti mengutuk saya, tidak akan ada yang mengasihi kan. Tetapi itu hal yang berbeda. Dan itu seperti meruntuhkan ego saya pada saat itu. Yang saya rasakan ketika saya membawa semuanya beban itu sama Tuhan, semuanya menjadi mudah atas pengiringan Tuhan itu sendiri. Seperti pada saat itu, pada akhirnya keterpurukan saya dengan ekonomi itu terselesaikan, dan saya selalu mendoakan keluarga saya juga agar selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tempat ini di hadapan seluruh jemaat saya membaptiskan Tessa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun pada akhirnya saya memilih untuk berbeda dengan mereka. Saya selalu minta sama Tuhan, bukan hanya saya yang diampuni, tetapi keluarga saya, ayah saya, ataupun orang-orang yang ada di proses saya ketika saya sampai mengenal Tuhan. Mungkin kalau misalnya saya tidak terluka, saya tidak sedih, saya tidak akan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan.
Selamat pagi anak-anak. Saya sebenarnya sangat terluka sekali kan ketika menjadi anak-anak. Tetapi ketika saya bertumbuh, saya malah dipakai Tuhan untuk menjadi seorang guru. Itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa dan saya syukuri saat ini. Saya sangat bahagia sekali ketika melihat mereka. Ketika tersenyum, ketika mereka mau belajar, menghampiri mereka dengan banyak mimpi yang mereka bawa ketika mereka masuk sekolah. Saya bisa mengajarkan cinta kasih terhadap mereka. Mungkin banyak sekali anak-anak yang seperti saya dulu. Bersyukurnya pengalaman yang saya alami itu dapat saya bagikan sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk terus percaya akan penyertaan Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sampai terjatuh dan tergeletak, dan Dia akan selalu menjadi penolong yang setia, teman yang setia.